Shalom, shalom, shalom. Happy New Year. Sekali lagi di hari keempat di tahun 2022 ini, semangat tahun baru masih menyala dalam hati kita. Amin. Dan biarlah kiranya semua harapan, doa, dan cita-cita pribadi maupun keluarga semua tercapai di tahun ini. Doaku bagi semua saudara sehat-sehat terus, kuat di dalam Tuhan, bertambah-tambah, dan semua rencana Tuhan bagi hidupmu di tahun ini adalah rencana yang besar, bahkan jauh lebih besar dari apa yang saudara dapat pikirkan dan bayangkan selama ini, karena Tuhan Yesus akan memberkati hidup kita semua. Amin. Baiklah, di hari keempat di tahun 2022 ini, tepatnya Selasa tanggal 4 Januari 2022, sebelum kita melakukan semua kegiatan kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dalam hidup kita dalam menjalani hari ini, yang akan tetap kita ambil dari pembacaan satu hari satu pasal dari kitab 29 hari bersama kitab 1 Tawarikh. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-25, maka kita akan membaca kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perenungan kita hari ini, Tuhan menyukai pujian umatnya. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang pertama. Para penyanyi selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutan. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita ketahui bahwa kata pujian dan memuji merupakan dua kata yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan umat Tuhan. Kata pujian menunjukkan kepada materi atau isi, sedangkan kata memuji menunjukkan kepada sebuah tindakan. Dalam kitab Tawarikh 25 ini kita bisa membaca bahwa Raja Daud dan para panglima memilih anak-anak Asaf, Heman, dan Yedutan untuk melayani dalam ibadah di Bait Allah, baik sebagai pemain musik maupun sebagai penyanyi. Tugas mereka adalah bernyanyi bagi Tuhan, diiringi dengan alat musik, kecapi, gambus, dan ceracap. Walaupun dalam uraian di dalam pasal ini disebut tentang bernubuat dengan petunjuk raja, serta pelihat raja, semua yang dikerjakan oleh kelompok musisi dan penyanyi ini ditunjukkan untuk satu tujuan, yaitu senantiasa mengungkapkan pujian kepada Tuhan di Bait Allah. Perhatikan baik bahwa kelompok musisi dan penyanyi yang semuanya berjumlah 288 orang itu telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan, agar mereka siap melaksanakan pelayanan bagi Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan kita hari ini memberikan pesan penting buat kita. Yang pertama, bahwa pujian dan penyembahan itu bukanlah sebuah liturgi dalam sebuah ibadah saja, atau merupakan ciri khas dari gereja yang beraliran karismatik. Tetapi tindakan memuji dan menyembah Tuhan itu adalah perintah Tuhan dan merupakan salah satu perbuatan umat Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh Tuhan. Karena selain memang Tuhan layak untuk dipuji karena semua kehebatan dan kebesarannya, dan karena Tuhan kita sangat menyukainya. Yang kedua, bahwa mendisiplin serta melatih diri dalam memuji Tuhan itu bukan sekadar tindakan jasmani semata, melainkan juga mengungkapkan sikap ketundukan kita. Karena itu saat melayani Tuhan, kita menyandang status sebagai penyembah Tuhan dan sekaligus sebagai penyampai pesan Tuhan pada jemaat. Layanilah Tuhan dalam pujian yang berbalutkan kemuliaan Allah. Amin. Sehingga kita senantiasa menyadari betapa agung dan pentingnya mempersiapkan diri dengan berlatih memuji Tuhan. Berlatih serius agar bisa mempersembahkan pujian yang baik juga merupakan wujud keseriusan pujian kita kepada Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, apakah Anda serius saat memuji Tuhan? Memuji Tuhan sekali lagi bukan hanya karena sebuah ciri khas bagi sebuah gereja aliran karismatik. Memuji Tuhan bukan hanya sekadar liturgi yang disusun oleh gereja-gereja dengan cara-cara yang berbeda-beda. Tapi karena memang memuji Tuhan adalah sebuah perbuatan yang patut kita kerjakan, karena memang Tuhan kita layak untuk dipuji. Memuji Tuhan karena memang Tuhan juga sangat menyukainya. Memuji Tuhan karena itulah satu-satunya tindakan kita dapat mengungkapkan pujian kita, syukur kita, ketundukan kita, keikhlasan kita atas setiap rancangan dan rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Sebab itu, pujilah Tuhan, tinggikan Dia, agungkan Dia senantiasa,
karena Tuhan kita sangat menyukainya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan yang masih sakit secara fisik, sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus, disembuhkanlah engkau sesuai dengan takaran imanmu. Bagi saudara yang memiliki pergumulan-pergumulan yang secara khusus, percayalah Tuhan ada di sana untuk memberikan solusi dalam hidupmu. Hanya saja bergantung terus kepada Tuhan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.